Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 2011102441160. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian IP tables. IP tables adalah salah satu tools firewall pada sistem operasi Linux yang digunakan untuk mengatur dan mengelola firewall. Fungsi dari IP tables tersebut yang pertama membatasi akses jaringan, atau dengan IP tables Anda dapat mengatur lalu lintas jaringan termasuk mengizinkan atau memblokir koneksi yang masuk, keluar, atau sekedar melewati server. Yang kedua, melindungi sistem. Pada IP tables Anda bisa membuat aturan pada server untuk mengelola jenis paket yang dapat diterima, mengatur trafik berdasarkan asal dan tujuan data, mengelola port, dan lainnya. Yang ketiga, ada memblokir serangan. Dan yang keempat, memungkinkan akses yang diinginkan. Dan yang kelima, ada menerapkan kebijakan keamanan. Itu saja yang saya jelaskan dari pengertian IP table. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 2011102441122. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang IP tables. Nah, di sini saya akan menjelaskan IP tables itu memiliki beberapa tables yang berfungsi untuk menentukan arah putaran data. Di setiap table memiliki rules atau kumpulan aturan yang disebut chain. Nah, rules atau aturan dalam chain itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada accept, reject, drop, dan lock. Accept sendiri itu berfungsi untuk menerima paket yang masuk. Reject itu untuk menolak atau memblokir paket yang masuk. Drop itu berfungsi untuk memutuskan koneksi paket. Dan yang terakhir itu ada lock, yaitu untuk mencatat paket. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang chain. Nah, table filter memiliki 3 chain. Yang pertama ada input, output, serta forward. Input sendiri itu adalah chain yang berfungsi untuk menangani semua paket yang masuk ke dalam server. Output sendiri berfungsi untuk menangani semua paket yang keluar dari server, serta forward yaitu chain yang untuk menangani paket yang diteruskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang table mangle. Table mangle sendiri digunakan untuk mengubah paket atau untuk keperluan QoS atau Quality of Service. Nah, QoS ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada TOS atau Type of Service. Yang kedua ada TTL yaitu Time to Life. Dan yang ketiga ada MAC seperti Bandwidth Limiting Class Based Queue. Selanjutnya kita akan membahas tentang TableNet. Nah, TableNet sendiri digunakan untuk mengubah alamat asal tujuan dari sebuah paket. Ada 2 chain pada TableNet. Yang pertama ada pre-routing dan post-routing. Nah, pre-routing ini berfungsi untuk mengubah destination address pada sebuah paket data. Sedangkan post-routing sendiri untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wisnu Wijayanto dengan NIM 2011102441169. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi yang kelompok kami buat bertujuan untuk melakukan percobaan IP tables filtering, yang dimana kita menggunakan VirtualBox untuk melakukan simulasi jaringan menggunakan 3 OS, yang dimana OS pertama ini sebagai router atau server dengan IP address 192.168.1.10. Dan yang kedua dan ketiga merupakan OS guest atau client dengan IP 192.168.1.20 dan 192.168.1.30. Pertama-tama internet dihubungkan terlebih dahulu pada OS utama, yaitu laptop yang digunakan untuk menjalankan simulasi ini. Lalu pada saat masuk ke VirtualBox OS pertama, kita setting OS pertama itu
kita ubah menjadi NAT, berguna untuk membatasi jumlah alamat IP pribadi di internet dengan mengaktifkan dan menerjemahkannya ke alamat IP yang tidak terdaftar online pada OS klien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fatur Rahman dengan NIM 2011102441034 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Oke, di sini saya akan live demokan tentang IP tables atau NAT server ya. Jadi untuk pertama-tama kita menyiapkan perangkat percobaannya itu, kita siapkan 3 guest, 1 server dan 2 klien. Setelah itu buka VirtualBox pada OS pertama, itu kita setting menggunakan jaringannya, kita ke network, baru buka ke adapter 1, kita enable network adapter, baru kita pilih attach tone-nya jadi NAT. NAT ini digunakan untuk memberikan akses internet dari internet. Setelah itu kita pilih adapter 2, kita centang enable network adapter, baru kita pilih Ethernet network dengan name-nya innet. Terus setelah itu kita pindah ke mesin virtual OS 2 atau klien 2. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita pilih adapter 1, cuma di sini kita tidak menggunakan NAT pada adapter 1, tapi melainkan menggunakan internal network. Terus kita lanjut ke mesin GUES OS ketiga, kita lakukan hal yang sama pada OS seperti pada OS yang kedua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Yulfani dengan nomor induk mahasiswa 20111024421110. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya akan melakukan konfigurasi IP address pada server atau GUES OS 1. Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu mesin virtualnya. Di sini saya telah membuka mesin virtual servernya, yaitu GUES OS 1. Kemudian, saya juga telah membuka terminal. Selanjutnya, kita masuk pada super user atau root dengan perintah su. Lalu enter, kita isikan password usernya. Lalu enter. Dan di sini kita telah masuk pada mode super user atau mode root. Selanjutnya kita akan memeriksa interface jaringan yang tersedia pada OS 1 ini dengan perintah IP address. Lalu enter. Di sini saya sebelumnya telah memberikan IP address pada interface ENP0S8 dengan IP address 192.168.1.10. Lalu selanjutnya kita akan membuka file konfigurasi interface dengan perintah nano spasi /etc/network/interface. Lalu enter. Untuk mengkonfigurasi IP address, tambahkan konfigurasi pada file interface baris pada paling bawah yang ada di sini. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi untuk mengatur IP DHCP dengan memberi auto nama interface yang kita ingin beri IP-nya, yaitu ENP0S3, kemudian IFACE ENP0S3 inet DHCP, yang dimana ini konfigurasinya digunakan untuk mengatur IP DHCP. Kemudian diikuti dengan konfigurasi untuk mengatur IP statik dengan konfigurasi auto nama interface-nya ENP0S8
lalu IFS ENP0S8 inet static, lalu address-nya, IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.10. Kemudian dilanjutkan dengan netmask. Di sini kita menggunakan netmask 255.255.255.0. Jika kita setelah selesai melakukan konfigurasi, kita dapat menyimpan file ini dan keluar dari editor Nano dengan menekan Ctrl X pada keyboard. Lalu akan ada pertanyaan save modified buffer, atau dia nanya apakah kita mau menyimpan file ini. Kita tekan Y pada keyboard yang artinya yes, kita akan menyimpan file yang udah kita konfigurasi ini. Lalu tekan Y, kemudian enter, dan dia akan terkeluar dari mode editor Nano itu. Selanjutnya, setelah kita konfigurasi IP address, kita akan restart interface jaringan dengan perintah systemctl spasi restart spasi networking. Enter. Ini ditunggu saja karena dia melakukan restart. Nah, jika tidak terjadi apa-apa saat melakukan restart ini, maka restart udah berjalan dengan berhasil. Selanjutnya kita cek lagi apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi itu udah berhasil dengan benar atau belum. Kita akan mengeceknya dengan perintah yang sama seperti di awal tadi, yaitu IP address. Lalu enter. Masih sama, di sini udah kita pada interface ENP0S8 telah terdapat IP address-nya, yaitu 192.168.1.10, yang berarti IP address yang telah kita konfigurasi tadi berjalan dengan mulus. Berarti OS ini udah memiliki IP address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Mukti Fawzrin, NIM 20111041166 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara men-setting OS2 sebagai GUES. Jika sudah kita jalankan OS2-nya, lalu jika sudah masuk ke dalam Debian, kita buka terminal, lalu masuk ke dalam super user atau root dengan perintah su. Jika sudah masuk, kita masukkan password kita, maka otomatis root bisa dijalankan. Selanjutnya kita periksa interface jaringan yang tersedia dengan perintah IP address. Kita perhatikan IP address yang ketiga nanti untuk kita masukkan ke dalam konfigurasi. Jika sudah, kita lanjut buka file konfigurasi jaringan dengan perintah nano/etc/network/interfaces. Jika sudah, kita tambahkan konfigurasinya sebagai berikut. Yang pertama, auto spasi nama interface-nya yaitu ENP0S3, enter, IFS, nama interface yang tadi ENP0S3, spasi inet static, enter, address. Di sini saya IP address-nya menggunakan 192.168.1.20. Lalu netmask-nya kita masukkan 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya kita masukkan 172.168.6.205. Jika sudah, kita pencet Ctrl X, lalu kita pencet Y. Jika sudah betul, lalu enter, maka otomatis nano tadi telah terubah. Selanjutnya kita restart interface jaringan dengan perintah systemctl restart networking. Selanjutnya kita periksa kembali konfigurasi IP address yang sudah kita masukkan tadi dengan menggunakan perintah IP address. Maka otomatis IP address yang ketiga yaitu NP0S3 otomatis telah terubah.
Oke, di sini saya akan melanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT menggunakan IP tables pada server atau GUES OS 1. Yang dimana langkah awalnya yaitu kita perlu mengkonfigurasi untuk mengaktifkan IP forwarding. Yang dimana IP forwarding itu merupakan suatu cara untuk meneruskan paket data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain dengan berbeda kelas jaringan, sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. IP forwarding ini biasanya diaplikasikan dalam perangkat router. Oke, untuk itu kita akan masuk dulu ke sistem kontrol konfigurasi dengan perintah nano spasi /etc/sysctl-con. Lalu enter. Di sini kita sudah masuk pada mesin editor sistem kontrol konfigurasi. Di sini kita scroll aja, kita akan mencari pada baris net titik IP v4 titik IP underscore forward sama dengan 1. Nah ini, yang dimana sebelumnya itu dia memiliki tanda pagar seperti ini. Nah, di sini kita akan menghilangkan tanda pagar pada baris ini, yang dimana cara ini dikenal dengan istilah safety forever. Jika kita telah menghilangkan tanda pagar pada baris ini, kita dapat kembali dan menyimpan file ini dengan cara yang sama seperti penambahan IP tadi, yaitu Ctrl X, kemudian Y, dan juga Enter. Oke, untuk konfigurasi sistem kontrolnya sampai di sini saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi dengan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang NAT pada konfigurasi IP tables pada server atau GUES OS pertama. Untuk memastikan tidak ada konfigurasi NAT sebelumnya, maka kita menggunakan perintah di bawah ini untuk menghapus aturan rules yang pernah dibuat sebelumnya agar kembali ke pengaturan awal, yaitu dengan memasukkan /sbin/iptables-f. Oke, selanjutnya agar IP private kita ini dapat terkoneksi dengan internet, diperlukan IP tables firewall yang mengarahkan dari IP publik ke private. Ketikkan perintah routing NAT berikut, yaitu /sbin/iptables-min-t NAT min-a besar huruf besar post routing huruf besar min-o np0s3. Ini adalah interface yang kita ingin hubungkan, terus min-j masquerade. Oke, setelah itu cek apakah sudah di NAT sudah dikonfigurasi dengan menggunakan perintah berikut /sbin/iptables/t/min-t NAT min-nl. Yang selanjutnya saya akan melakukan tes koneksi dari server ke klien, yang dimana saya saat ini berada di GUES OS 1 atau server, dan saya akan melakukan tes koneksi terhadap klien saya, yaitu GUES OS 2 dan 3, dengan perintah ping ke IP address yang terdapat pada GUES. Yang pertama yang terdapat pada IP server itu sendiri, yaitu ping 192.168.1.10, kemudian enter. Oke, di sini jika dia terdapat ICMP, TTL, dan time, itu berarti udah terhubung. Selanjutnya saya akan tes koneksi
ke IP OS 2 yaitu 192.168.1.20. Kemudian enter. Di sini juga sama, terhubung. Selanjutnya tes koneksi ke GUES OS 3 yaitu IP-nya 192.168.1.30. Lalu enter. Oke, sama saja. Di sini kita lihat dapat terhubung. Selanjutnya saya akan menguji ping ke internet. Misalnya di sini saya mencoba untuk ping ke IP-nya Google, yaitu ping 8.8.8.8. Kemudian enter. Oke, di sini juga sudah terhubung, yang dimana server pada konfigurasi ini sudah saling terhubung dan bisa komunikasi antar kliennya. Mungkin itu saja dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut tes koneksi klien atau GUES ini ke server dengan cara memping IP dari OS server, yaitu di sini ping dengan IP address 192.168.1.10. Jika sudah, kita uji koneksi jaringannya dengan perintah ping spasi 8.8.8.8 untuk memping IP Google. Berikut hasil penjelasan saya tentang settingan OS 2 sebagai GUES. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Wali Putra Sangatta. Di sini saya akan menjelaskan topologi pada bagian GUES OS 3. GUES OS 3 ini masih bisa melakukan ping ke server utama dengan alamat IP 192.168.30, tetapi tidak bisa melakukan ping ke internet dikarenakan gateway pada konfigurasi telah dihapus. Gateway sendiri berfungsi menyambungkan satu jaringan komputer terhadap jaringan komputer lainnya dengan protokol informasi berbeda. Dapat dilihat dari topologi ini bahwa hanya server yang tersambung ke internet, sehingga untuk OS GUES lainnya harus terlebih dahulu tersambung ke gateway yang ada di server utama, sehingga bila gateway dihapus otomatis GUES tidak bisa terhubung ke jaringan internet. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi tersebut adalah dalam presentasi ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait penggunaan IP tables untuk melakukan network address translation atau NAT pada sebuah server. Berikut adalah beberapa kesimpulannya adalah IP tables merupakan sebuah tools pada sistem operasi Linux yang digunakan untuk mengatur firewall dan melakukan NAT. NAT pada IP tables dapat digunakan untuk mengubah alamat IP atau port dari sebuah paket data yang melewati server. Selanjutnya, NAT pada IP tables berguna untuk menghubungkan jaringan berbeda dan memungkinkan paket data untuk melewati server seolah-olah itu berasal dari server itu sendiri. Nah, IP tables itu memiliki 3 tabel utama, yaitu filter, NAT, dan mangle. Tabel NAT yang digunakan untuk melakukan NAT pada sebuah server. Terdapat 3 jenis NAT yang dapat digunakan pada IP tables, yaitu SNAT, DNAT, dan Masquerade. Nah, Masquerade sendiri adalah jenis NAT yang digunakan ketika alamat IP sumber tidak diketahui. Jenis NAT ini berguna ketika sebuah jaringan lokal terhubung ke internet melalui router atau gateway. Nah, pada desain tadi kita mendesain sebuah IP tables di mana desain itu internet itu GUES OS 1 atau server ini terhubung ke internet. Terus untuk OS 2 dan OS 3 atau si klien ini dia tidak bisa mengakses internet begitu. Nah, dalam mengatur NAT pada IP tables perlu memperhatikan urutan aturan yang diterapkan. Urutan aturan yang salah dapat membuat paket data tidak diteruskan dengan benar. Selain itu perlu juga memperhatikan keamanan saat mengatur NAT pada IP tables. Konfigurasi yang salah dapat membuka celah keamanan pada server atau jaringan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dan saya mewakili kelompok-kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.
Mungkin hazan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.